banyak ilmu baru membuatmu teriak. Hai, ini aku Blippi. Dan hari ini kita berada di Medieval Times di Orlando, Florida. Wow, dan lihatlah itu kastil raksasa. Iya. Wow, kita di zaman kegelapan. Saat zaman dahulu sekali. Itu sekitar mundur ke abad 11. Wow. Apa kau tahu pada zaman pertengahan orang tidak mengendarai mobil? Tidak, namun mereka naik kuda. Lucu sekali. Hei, apa kalian pernah membayangkan zaman pertengahan itu seperti apa? Ya, aku juga. Nah, hari ini kau dan aku, kita akan ke Kastel Orlando dan mempelajari semuanya. Iya, mungkin kita bahkan bisa melihat langsung para kesatria di sana. Pasti akan seru sekali. Ayo, mari kita cari tahu. Wow, coba lihat. Ini adalah kuda sungguhan. Halo Tuan Kuda. Oh, dia manis sekali. Hari ini kita di istal pedesaan. Ya, istal adalah tempat kuda-kuda dapat makanan lezat. Dan juga tidur. Ya, dan mereka semua bersiap-siap untuk berkompetisi. Ya. Hei, apakah kamu tahu suara yang dihasilkan kuda? Iya, benar sekali. Mereka meringkik. Hei, kamu mau meringkik seperti kuda bersamaku? Oke, bagus sekali. Ini dia. Konyol sekali. Nah, kuda ini sangat hebat, tetapi bagaimana jika kalian dan aku membantu kuda ini bersiap untuk melakukan kompetisi? Ayo, ikut aku. Wow, coba lihat. Di meja ini ada semua perlengkapan yang kita butuhkan agar kuda ini siap berkompetisi. Ya, lihat ini. Wow. Ya, ini adalah sisir sikat untuk membantu menyingkirkan debu dan kotoran di punggung kuda. Ya, ini sisir sikat tubuh. Ini untuk rambut pada tubuh kuda. Wow, dan lihatlah yang ini. Tajam sekali. Ya, ini adalah sisir sikat untuk rambut dan buntut kuda kita. Ya, bentuknya lebih panjang agar bisa menembus rambut-rambutnya. Seperti rambut di kepalamu. Konyol sekali. Wow, dan lihatlah ini. Ini adalah semua yang harus diletakkan pada kudanya. Ada bantalan sadel. Ya, bantalan sadel ini sangatlah lembut dan juga empuk. Empuk. Dan inilah yang pertama diletakkan di atas kudanya, memastikan dia sangat nyaman. Ya. Wow, coba lihat ini. Ini adalah sadel yang berukuran sangat besar. Sadelnya bisa, ini sangat berat dan diletakkan di punggung kudanya agar para kesatria bisa menungganginya dengan baik. Dan pasang sabuknya, jadi ini seperti sabuk untuk kudanya. Tinggal kita kunci saja, kita naiki dan tunggangi kuda dengan sangat cepat. Itu konyol sekali. Wow, dan ini adalah yang terakhir kita perlukan untuk diletakkan tepat di atas kudanya. Ini adalah kain sadelnya. Ya, dan kain sadel ini berwarna hijau dan coklat. Iya, ini keren sekali. Ya, kain sadel membantu para kesatria untuk menentukan satu kuda kesatria dengan kuda kesatria yang lainnya agar tidak terlihat sama dengan baju besi dan juga kuda putih tentunya. Ya, nah, kain sadel ini akan diletakkan terakhir di atas sadel. Nah, itu semualah yang kita perlukan. Sekarang waktunya menyiapkan kuda untuk bisa ikut dalam kompetisi. Oke? Pertama, kita ambil sisir sikat. Ayo. Wow, halo. Hei, coba lihat. Kuda ini sangat cantik ya. Halo. Namanya adalah Humo. Hai Humo. Pertama, ayo sisir bulunya Humo. Rambutnya. Kuda tidak punya bulu tentu. Konyol sekali. Ya, sisir. Semua debunya, bersihkan semuanya.
Ya, dan setelah kita bersihkan Humo, punggungnya sudah bersih dari debu. Setelah itu, kita bisa letakkan bantalan sadelnya, sadel, dan tali kekangnya. Ayo! Iya, kita berhasil. Kita membantu Humo bersiap-siap untuk kompetisi. Dan lihat, sekarang dia berwarna hijau dan coklat. Iya. Nah, tadi sangatlah menyenangkan membantu Humo bersiap-siap. Tetapi sekarang ini waktunya kita untuk menyiapkan diri untuk kompetisinya. Iya, oke. Akan segera kita lakukan. Tapi kurasa Humo sudah menjadi kuda yang sangat hebat dan dia sudah makan semua sayuran dan juga buah lezatnya untuk makan malam. Jadi kita akan memberinya gula batu. Halo, bagus Humo. Itu geli. Humo, kamu kuda yang sangat baik. Nah sekarang waktunya kita siap-siap. Ayo. Hai, ini aku Kesatria Blippi. Ada-ada saja, aku bukan kesatria sungguhan, tapi hari ini kita akan bisa untuk menjadi dan mengetahui bagaimana rasanya seorang kesatria ribuan tahun lalu. Wow, itu sudah lama sekali ya. Apa kamu pernah membayangkan rasanya menjadi seorang kesatria? Nah, kalian harus pemberani dan harus menunggang kuda. Konyol sekali. Dan kalian harus kuat, harus baik. Ya, dipikir-pikir sebenarnya sulit sekali menjadi kesatria sungguhan. Wow. Lihatlah, kesatria sungguhan. Dan malam ini tiba waktunya untuk Sir Blippi. Aku senang sekali karena kita semua tidak hanya mempelajari kesatria, tetapi aku bisa jadi kesatria. Tapi pertama, aku harus menyelesaikan 3 tantangan kesatria. Wow, dan lihatlah ini. Ini adalah tantangan kesatria yang pertama. Namanya tantangan cincin besar. Iya. Jadi, cara memenangkan tantangan cincin besar adalah membawa tombak, yaitu tongkat yang sangat-sangat panjang, lalu memasukkannya ke dalam 2 cincin secara berurutan. 1 di sini dan 1 lagi jauh di sana. Jika hanya dapat 1, kamu harus mengulangnya sampai mendapat keduanya agar bisa menyelesaikan tantangan kesatria. Iya, ini akan sangatlah menyenangkan. Tapi pertama, aku perlu mengambil perlengkapan kesatrianya. Ayo! Wow, coba lihat. Ini tombak kesatria yang sesungguhnya. Wow! Dan ini benar-benar berat. Inilah yang akan aku pakai untuk bisa menyelesaikan tantangan cincin besar. Tapi apa arti kesatria tanpa hewan pendampingnya? Dan hei lihat, ini adalah kuda pendampingku Brownie. Halo Brownie, halo. Oke, sudah ada tombak dan juga kuda. Jadi kami sudah siap melakukan tantangan kesatria. Ayo. Oke, kita mulai. Siap, Brownie? Oke, aku juga siap. Tantangan kesatria. Yeah. Wow. Aku hanya dapatkan 1 cincin. Artinya, Brownie dan aku harus mengulangi lagi tantangan kesatrianya. Brownie juga berpikir begitu. Oke, ayo. Oke, ayo kita coba lagi. Sepertinya ini akan berhasil. Ayo. Iya. Wow, tadi itu sulit sekali. Aku kelelahan setelah tantangan kesatria itu. Oh, tapi lihat, kita dapatkan kedua cincinnya. Terima kasih telah membantuku, Brownie. Tadi itu sangatlah menyenangkan. Dan sekarang, waktunya kita lanjut ke tantangan kesatria kedua. Mari cari tahu. Ayo. Wow, Brownie. Iya, kita sudah selesaikan tantangan kesatria yang pertama. Kita sedikit lagi menjadi kesatria. Iya.
Oke, tantangan kesatria kedua ini akan jauh lebih sulit, membutuhkan ketangkasan dan kekuatan dan keahlian menunggang kuda. Iya, namanya lempar bendera, yaitu saat aku dan kesatria lain akan bolak-balik melempar bendera 3 kali dan jika berhasil menangkap ketiganya, maka kau menyelesaikan tantangannya. Oke, ini dia. Aku akan perlu sedikit bantuan. Jadi temanku, Sir David akan membantuku di sini. Oke, siap Sir David? Siap. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, kita berhasil. Kita menangkap benderanya 3 kali. Ini sangatlah menyenangkan. Terima kasih, Brownie. Iya, oke. Jadi tinggal tantangan yang ketiga. Dan itu sangat-sangatlah sulit. Namanya tantangan berpakaian kesatria. Aku harus bersiap-siap berpakaian dengan pakaian kesatria di bawah 10 detik saja. Wow, sepertinya kali ini bantuanmu tidak kubutuhkan, Brownie. Dadah, sampai ketemu lagi di istal ya. Oke, sepertinya aku sudah siap sekarang. Bersiap menghitung waktunya. Kita mulai. Wow, baju Zira ini keren sekali. Iya, kita berhasil. Kita berhasil melakukan ketiga tantangan kesatria. Dan sekarang aku bisa menjadi kesatria Blippi. Woohoo! Aku senang sekali. Sampai menurutku kita harus melakukan tari kemenangan. Oke, kita mulai. Ya, tadi itu mengesankan. Sekarang aku bisa menjadi kesatria. Tidak semudah itu, Blippi. Oh, hai, Sir David. Masih ada 2 tantangan lagi. Oh, 2 tantangan lagi. Tapi kami sudah menyelesaikan 3. Oh, kurasa 2 lagi tidak akan begitu sulit. Nah, apa 2 tantangan berikutnya? Pertama, kamu harus pelajari kode kesatria. Wow, apa kalian tahu kode kesatria? Aku juga tidak. Sir David, apa itu kode kesatria? Seorang kesatria bersumpah untuk berani. Oke, jadi kita harus sangat-sangat berani. Hatinya hanya mengenal kebenaran. Oke, maka itu berarti kita harus sangat baik. Pedangnya menolong yang tidak berdaya dan kekuatannya melindungi yang lemah. Itu berarti kalian harus selalu membantu sesama. Dan berkata jujur. Selalu berkata jujur. Itu mudah, kami bisa melakukannya. Apa tantangan lainnya? Nah, tantangan lainnya adalah lempar lembing. Wow, kedengarannya itu akan sangat-sangat sulit ya teman-teman. Tapi hei, aku punya Zira kesatriaku, kami bisa melakukannya. Ya, oke, ini dia. Aku sudah siap untuk beraksi. Ayo! Wow, aku tidak percaya kita bisa bertemu dengan ratu dan memulai penobatan kesatria. Iya, oke, ini dia. Aku Donya Maria Isabella, Ratu Kastel dan penguasa dunia menyatakan Blippi 1, 2, dan 3 sebagai kesatria dunia ini. Iya, kita berhasil. Kerja bagus. Terima kasih telah membantuku menyelesaikan seluruh tantangan kesatria. Semua sangatlah sulit, tapi kita sudah berusaha sebagus mungkin. Sangatlah menyenangkan bisa belajar tentang kesatria dari abad 11 pada zaman dahulu kala. Dan menyenangkan kita mengetahui bahwa kesatria tidak hanya kuat, tapi mereka sangat baik dan senang membantu sesama. Nah, sekian dulu video kali ini, tapi jika ingin menonton videoku yang lain, kalian hanya perlu mencari nama aku. Hey, mau kalian mengejar namaku bersama? Iya, BLIPPI, Blippi, kerja bagus. Ya, kurasa sekarang aku Sir Blippi. Konyolnya, kau dan aku akan belajar tentang materi. Iya. Kalian tahu apa itu materi? Ya, itu semua yang menempati ruang. Aku materi dan kau materi. Dan belajar tentang materi itu sangat penting. Lucu sekali. Ya, ada 3 jenis materi ya. 3 bentuk materi. Padat, cair, dan gas. Materi padat itu semua yang memiliki partikel yang sangat erat. Ya, seperti kacamataku. Lihat,
Kacamata ini terbuat dari bahan plastik dan ini sangat keras. Mereka padat. Bentuk materi lain adalah cair. Ya, cairan tidak begitu erat ya. Ini lebih banyak ruang. Seperti air yang kau minum ini. Lihat, air mengalir dan berubah bentuk. Ya, pindah dari tempat yang besar ke tempat yang kecil ini. Dan ini bisa berpindah dan membentuk segala bentuk. Terutama saat kau minum pakai sedotan bengkok. Sangat enak dan menyegarkan. Dan bentuk terakhir dari materi adalah gas. Partikel gas itu tidak seerat benda padat dan tidak juga selonggar benda cair tentunya. Tidak, partikel gas itu sangatlah longgar ya, dan bebas bergerak kemana saja. Iya. Seperti itu, dan juga udara yang kita hirup. Sangatlah seru menggunakan gas atau udara yang kita hirup untuk meniup balon. Wow, itu menyenangkan. Ya, sangat seru belajar tentang benda padat, cair, dan juga gas. Tapi apa kau tahu beberapa benda bisa punya dua bentuk? Ya, tidak hanya padat atau cair saja. Hei, bagaimana kalau kita membuat slime sekarang? Atau oobleck? Iya, oobleck bisa menjadi sangat padat dan juga cair. Iya, akan sangat seru untuk membuat ini bersama-sama. Tapi kita membutuhkan bahan-bahannya. Sepertinya ada banyak di sini. Kau butuh mangkuk. Iya, mangkuk. Dan aku punya tutupnya. Dan hal yang paling penting adalah tepung jagung. Wow, lihat ini, ada salju. Tepung jagung. Dan aku juga punya glitter oranye yang lucu ini. Untuk hiasannya. Apalagi ya? Kita punya air. Dan, beberapa pewarna makanan. Iya, jadi kita bisa membuat warna kesukaanku, oranye dan biru. Baiklah, kurasa kita siap untuk oobleck sekarang. Pertama, aku harus pastikan untuk memakai celemek. Karena bisa jadi sangatlah berantakan saat kau sedang bereksperimen. Iya, sepertinya kita siap untuk memulai. Jadi, pertama kita ambil mangkuk dan gelas ukurnya. Dan kita isi gelas hingga sepertiganya ya. Penuhi saja ya. Tidak perlu sama persis juga. Penuhi hingga mendekati sepertiga gelasnya saja ya. Sebisamu. Wow. Baik, jadi sekarang kita masukkan tepung jagung. Wow. Ya, untuk oobleck kita butuh tepung jagung 2 kali dibandingkan airnya. Jadi ayo ulangi lagi. Bagus. Jadi, masukkan semua tepung jagungnya dan sekarang tinggal memasukkan air sepertiga gelas ke sini. Itulah oobleck, hanya tepung jagung dan air. Kita mulai. Kita tuang. Ya, hanya itu, sedikit air. Tuang airnya. Sekarang, ini yang seru. Kau bisa menggunakan tanganmu untuk mencampurnya. Ini akan sangat-sangat lengket. Wow. Kita mulai. Mencampur oobleck ini sangatlah seru. Lihat, ini sangat lengket dan tepung jagung tercampur dengan airnya. Ya,
kau bisa aduk dan pastikan kalau semuanya sudah tercampur dengan baik. Ya, ini dia. Campur. Wow, ini sudah mulai terasa sangat lengket dan sangat licin. Ini benda yang sangat seru, sangat keren untuk disentuh dan mencampurkan ini. Ya, kurasa ubleknya sudah mau jadi. Terlihat bagus ya. Aku akan melap tanganku dengan tisu ini. Kurasa aku akan tambahkan tepungnya lagi sekarang. Jika ublekmu terlalu cair dan juga berair, tambahkan saja lagi tepungnya dan langsung kita campurkan semua. Aku akan melakukan sesuatu untuk membuat ublek ini super istimewa. Akan kutambahkan glitter. Wow, baiklah, kita mulai. Woo! Ublek ini akan menjadi sangat indah dan sangat-sangat lengket saat sudah jadi. Baiklah, kita campur sedikit lagi. Jadi sekarang ublek dan glitternya tercampur. Ublek ini sungguh menakjubkan. Ya, ublek seperti yang dibilang adalah benda cair dan juga padat. Lihat, saat kau mengeluarkan ublek dan kau tuangkan, ini seperti cairan. Wow, ya lihat itu. Wow. Ya, mengalir seperti benda cair. Tapi ini bukan hanya benda cair, karena ambil sesuatu seperti spatula atau tanganmu, biasanya benda cair itu akan berantakan dan juga muncrat saat kau pukul. Tapi dengan sendok, lihat, saat kupukul, tidak muncrat sama sekali. Tidak. Ini tetaplah padat dan tidak berubah. Seperti benda padat. Ublek itu menakjubkan. Lihat. Wow. Ya, itu sangat menakjubkan. Tapi kau tahu, kau bisa menggunakan ublek untuk berbagai hal? Iya, ayo ke sini dan kita lihat. Wow, ini adalah speaker yang sangat besar. Dan kau bisa mencoba eksperimen ini di rumah. Ini sudah dilapisi plastik. Lalu kita tuangkan ublek di atas plastik di speaker ini. Wow, lihat ini, sangat cair. Baik. Dan sekarang setelah ublek ditaruh di speaker ini, kita putar saja musiknya. Iya, musik. Saat kita putar musik di speaker ini, ubleknya akan ikut menari. Wow. Karena ublek adalah benda cair dan juga benda padat, ini akan melakukan beberapa hal keren. Ayo, kita lihat tariannya. Wow, kau lihat itu kan? Ubleknya menari dan membuat berbagai bentuk yang keren. Iya, ini benar-benar keren. Itu adalah eksperimen yang sangat seru ya. Tapi satu hal yang harus kau ingat adalah jangan membuang ublek ke saluran air. Kau harus membuangnya ke tempat sampah karena jika kau buang itu ke saluran, jadi eksperimen lain bernama tukang air. Sangat lucu. Baiklah, ini adalah akhir dari video ini. Tapi, jika kalian ingin menonton videoku yang lain, kalian bisa tinggal mencari namaku. Hey, maukah kalian mengejar namaku bersama-sama? Iya, baiklah, kita mulai. Blippi. Blippi, bagus sekali. Ya, aku akan main dengan ublek lagi ya. Sampai jumpa. Dadah. Woo. Woo.
Hai, ini aku Blippi. Dan hari ini aku di Feast on This di San Diego, California. Wow, dan aku tidak sabar karena hari ini kita akan belajar tentang perusahaan catering. Iya, mereka membuat berbagai macam makanan enak di acara istimewa seperti ulang tahun, atau pernikahan. Iya, ini akan sangat seru. Ayo. Halo. Hei, wow, lihatlah dapur yang keren ini. Dan hei, siapa ini? Halo, ini aku Blippi. Hai Blippi, Hai, siapa namamu? namaku Michael dan aku penerjemah bahasa isyarat Amerika. Wow, itu sangat keren. Iya. Dan ini Matthew. Oh, hai Matthew. Halo, aku Chef Matthew Baker, pemilik perusahaan catering Feast on This. Dan coba tebak, aku tuli. Itulah alasannya aku punya penerjemah bersamaku agar bisa berkomunikasi. Itu sangat keren. Hei, aku punya ide. Aku yakin Chef Matthew akan membantu kita memasak makanan yang lezat. Iya. Baiklah, kurasa kita siap untuk memulai. Bagus, ayo ke sini. Ayo. Wow, jadi Chef Matthew, kita masak apa? Jadi kita akan buat pizza buah. Dan ini hasil akhirnya setelah selesai. Wow, lihatlah ini. Ini pizza, tapi penuh dengan berbagai buah ya. Dan aku tidak sabar karena aku suka pizza. Oh, ini sangat enak. Baiklah, ayo mulai. Jadi, Chef Matthew, apa hal pertama yang diperlukan untuk membuat pizza buah? Baik, aku senang ada Chef Blippi bersamaku hari ini. Jadi pertama-tama kau harus buka baiklah. ini, jadi bisa ambil dan buang bagian ini. Baik. Dan taruh kulitnya. Baik, pertama, aku akan buka ini. Jadi buka bungkusnya, ya kan? Lalu, wow, seperti itu. Dengarkan? Lihat ini. Sangat lengket. Oh, kita akan lepaskan ini ya. Wow, lihat ini. Wow. Baiklah, dan kita akan membuka ini. Kita pipihkan ini ya. Lihat ini. Ups. Bagus sekali. Kita pipihkan ini. Coba dibuka, ini lengket sekali. Aku tidak sabar sampai ini matang. Pasti sangat enak. Sekarang kita ke langkah yang kedua. Dan sekarang kita akan masukkan ke oven dengan suhu 176 derajat. Berarti ini saatnya untuk menari. Hal terbaik untuk dilakukan selagi menunggu kulit pizza matang adalah kita menari. Wow, aku lelah setelah menari. Astaga, aku rasa kita harus segera menyiapkan bahan-bahan lainnya dan kita akan kembali mengambil kulitnya nanti. Baiklah, ayo kembali. Nah, sekarang apa langkah berikutnya? Baik, sekarang kita akan buat lapisan krim keju. Oh, itu enak. Baiklah, jadi krim keju bagus sekali. Dan aku rasa... Jadi kita masukkan 8 ons krim keju yang di dalam mangkuk itu dan tambahkan sedikit gula halus. Baiklah. Sekarang bisa berikan setengah gelas. Iya, jadi setengah gelas ya. Ini dia, setengah gelas. Baiklah, dan akan kita tuang. Wow, lihatlah gulanya seperti salju. Wow, ini keren sekali. Dan sangatlah halus saat kau menyentuhnya. Aku yakin ini akan sangat enak. Baiklah, jadi kita ambil gula dan taburkan di atasnya ya. Oh, tunggu. Ini akan berantakan. Kau harus pakai celemek dulu. Oh, aku nyaris lupa, ya ampun. Kita mulai. Jangan sampai gulanya berantakan. Ya, selalu pastikan kau memakai celemek agar pakaianmu tidak sampai terkena gula atau makanan lain. Baiklah, kurasa aku sudah... Butuh bantuan? Siap, terima oke. kasih. Kau bisa masukkan itu. Baiklah, kita mulai. Wow, lihat itu.
Wow, baiklah. Sekarang kita harus apa lagi? Oh, sekarang kita masukkan 2 sendok makan jus nanas yang ada di sana. Baiklah, ini dia. Kita ambil 2 sendok makan jus nanas. Baiklah, 1 sendok. Dan 2 sendok. Wow, coba lihat. Ini saja terlihat enak. Baiklah. Dan sekarang kau bisa mencampurnya. Baiklah. Kurasa kita harus mencampurnya. Ini dia. 15 menit kemudian. Hihiya, ayo periksa ovennya. Dan Chef Matthew, dia memberi aku sarung tangan oranye yang bagus sekali. Dan ini warna kesukaanku. Woo! Baiklah, ayo keluarkan kulitnya. Baiklah, ini ada kulitnya di sini. Oh, dan terlihat sangatlah renyah dan coklat keemasan. Aku tidak sabar untuk memakan kulit enak ini. Tapi ayo kita beri hiasannya ya. Karena bisa jadi ini lebih enak dengan itu. Ayo. Nah, kita akan mendinginkan ini sebentar. Jadi, sambil menunggu kita akan apa? Baik, jadi Wow. Baik. sekarang kita akan jelaskan semua buah yang ada di meja ini. Jadi, ini pisang. Oke. Dan akan kita potong. Nah, ingat ya, saat menggunakan pisau, pastikan bahwa ada yang ahli seperti Chef Matthew atau orang dewasa yang membantumu, karena ini bisa berbahaya. Baiklah, kita mulai. Oh, sangat pintar memotong. Aku juga akan mencobanya. Kita mulai. Baiklah, setelah pisangnya dipotong, lalu kita apakan? Baik, sekarang ada blueberry. Blueberry. Oh, kalian lihat itu? Chef Matthew mengajari kita isyarat blueberry dalam BIA, Bahasa Isyarat Amerika. Dan ini kiwi. Wow, kalian lihat ini? Ini terlihat enak. Dan tidak ada isyarat untuk kiwi, jadi kau harus mengejanya. Baiklah. K, 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 I, I, W, W, I. I. Wah, itu keren sekali. Hei, ayo kita coba eja sekali lagi dengan lebih lambat sekarang ya. Dan kali ini kau bisa mengikuti kami jika kau mau. Ayo, kalian siap? Jadi, K, I, W, I. Kiwi. Tidak ada isyarat, jadi harus dieja. Oh, dan kalau yang ini apa? Ini adalah strawberry. Wow, apa kau pernah makan kiwi sebelumnya? Rasanya sangat manis. Chef Matthew, apa kau punya buah kesukaan? Aku suka makan stroberi sepanjang tahun, tapi di musim panas aku suka makan blueberry. Aku juga suka makan blueberry saat musim panas. Wow, wajah tersenyum ini sangat lebar senyumannya. Lihatlah. Wow. Kau lupa hidungnya. Oh tidak, lalu bagaimana dengan hidungnya? Tunggu dulu, aku tahu. Kita tambahkan stroberi. Ini akan lucu. Ini akan menjadi hidung yang sangat keren. Dan aku yakin kalau wajah ini akan senang karena dia akan beraroma stroberi terus, ya kan? Baiklah, kita mulai. Dan kita butuh stroberi lagi agar rasanya sangat enak. Jadi ayo kita buat telinga dari stroberi. Ya, taruh telinga di sisinya ya. Mungkin tambahkan lidah. Oh, lidah ya? Ya, ide yang sangat bagus. Blue. Baiklah, sepertinya kita sudah selesai menghias pizza ini ya teman-teman. Wow, ini sangat menyenangkan. Belajar BIA dan membuat kudapan wajah tersenyum yang sangat enak. Tunggu dulu, Blippi. Kau lupa satu hal. Satu hal penting untuk buat pizza sempurna. Kau butuh pelapis nanas. Oh, pelapisnya. Oh, ya. Nah, biar kau yang lakukan ini ya, Chef Matthew. Dan sepertinya kita tuang pelapis di atas. Wow, lihat ini. Wow, pelapisnya akan membuatnya menjadi sangat enak dan sangat manis. Wow. Wow, itu terlihat lezat. Terima kasih Chef Matthew, itu sangat hebat.
Wow, kita dapat berbagai hal hebat di sini dan mengikuti semua langkah untuk membuat pizza yang enak untuk jamuan kita. Ya, senang sekali bertemu dengan kalian. Dan senang juga bersenang-senang bersama kalian. Hei, tunggu dulu, aku punya ide. Ayo kita mengeja namaku bersama-sama. Apa kau mau mengeja namaku bersamaku? Baiklah, kita mulai. BLI PPI. Bagus sekali. Ayo teman-teman, belajar itu asik. Banyak ilmu baru membuatmu teriak.